Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas buku yang sangat populer dan bermanfaat, yaitu How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936, dan sejak itu telah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik, dan bagaimana cara mempengaruhi mereka dengan cara yang positif. Buku ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu teknik-teknik dasar dalam menangani orang, 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, bagaimana cara memenangkan orang ke cara berpikir Anda, jadilah pemimpin, bagaimana cara mengubah orang tanpa menimbulkan rasa sakit hati. Mari kita bahas masing-masing bagian secara singkat. Bagian pertama, teknik-teknik dasar dalam menangani orang, berisi 3 prinsip yang harus kita ingat ketika berhadapan dengan orang lain, yaitu jangan mengkritik, menghina, atau mengeluh. Ini hanya akan membuat orang lain merasa tersinggung dan bertahan, dan tidak akan mengubah perilaku mereka. Berikan penghargaan dan pujian yang tulus. Ini akan membuat orang lain merasa dihargai dan penting, dan akan memotivasi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Arouse interest in the other person. This will make them feel that you care about them and their needs, and will make them more open to you. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, berisi 6 tips yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan daya tarik kita di mata orang lain, yaitu senyum. Ini adalah cara termudah dan termurah untuk menunjukkan sikap ramah dan positif. Ingat nama orang lain. Ini adalah musik terindah bagi telinga mereka, dan akan membuat mereka merasa spesial. Jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Ini akan membuat mereka merasa bahwa Anda tertarik dengan apa yang mereka katakan. Berbicaralah dengan cara yang membuat orang lain merasa penting. Hormati pendapat dan perasaan mereka, dan tunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi mereka. Berbicaralah tentang hal-hal yang menarik bagi orang lain. Cari tahu apa yang menjadi minat dan tujuan mereka, dan ajukan pertanyaan atau komentar yang relevan. Buat orang lain merasa bahwa ide itu berasal dari mereka. Ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari solusi, dan akan membuat mereka lebih bersemangat untuk melaksanakannya. Bagian ketiga, bagaimana cara memenangkan orang ke cara berpikir Anda, berisi 12 aturan yang dapat kita gunakan untuk meyakinkan orang lain dengan cara yang halus dan elegan, yaitu satu-satunya cara untuk memenangkan perdebatan adalah dengan menghindarinya. Perdebatan hanya akan membuat orang lain lebih keras kepala dan defensif, dan tidak akan mengubah pikiran mereka. Hormati pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa mereka salah. Ini hanya akan membuat mereka merasa diserang dan tidak dihormati. Jika Anda salah, akui dengan cepat dan dengan tulus. Ini akan membuat orang lain merasa bahwa Anda jujur dan rendah hati, dan akan mengurangi ketegangan. Mulailah dengan cara yang ramah. Ini akan membuat orang lain lebih bersedia untuk mendengarkan Anda, dan akan menciptakan suasana yang harmonis. Dapatkan, ya, secepat mungkin. Ajukan pertanyaan atau pernyataan yang dapat membuat orang lain setuju dengan Anda, dan hindari hal-hal yang dapat membuat mereka tidak setuju. Biarkan orang lain berbicara lebih banyak. Ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka mengontrol percakapan, dan akan membuat mereka lebih terbuka untuk saran Anda. Biarkan orang lain merasa bahwa ide itu berasal dari mereka. Ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka adalah pemilik ide itu, dan akan membuat mereka lebih berkomitmen untuk melaksanakannya. Cobalah untuk melihat hal-hal dari sudut pandang orang lain. Ini akan membuat Anda lebih memahami dan menghargai posisi mereka, dan akan membuat mereka lebih simpatik terhadap Anda. Tunjukkan simpati dengan masalah atau keinginan orang lain. Ini akan membuat mereka merasa bahwa Anda peduli dan empati, dan akan membuat mereka lebih percaya kepada Anda. Ajukan tantangan. Ini akan membangkitkan semangat kompetitif dan kreatif orang lain, dan akan membuat mereka lebih bersemangat untuk mencapai tujuan Anda. Beri kesempatan kepada orang lain untuk menyelamatkan muka. Jangan pernah mempermalukan atau menyalahkan orang lain di depan umum. Ini hanya akan membuat mereka merasa malu dan marah, dan tidak akan mengubah perilaku mereka. Pujilah setiap kemajuan, bahkan yang terkecil sekalipun. Ini akan membuat orang lain merasa diakui dan dihargai, dan akan memotivasi mereka untuk terus berusaha.
Bagian keempat, jadilah pemimpin. Bagaimana cara mengubah orang tanpa menimbulkan rasa sakit hati? Berisi 9 saran yang dapat kita terapkan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan disukai, yaitu: mulailah dengan pujian dan penghargaan yang tulus. Ini akan membuat orang lain merasa positif dan nyaman, dan akan membuat mereka lebih terbuka untuk kritik atau saran Anda. Berbicaralah tentang kesalahan Anda sebelum mengkritik orang lain. Ini akan membuat Anda tampak lebih manusiawi dan rendah hati, dan akan membuat orang lain merasa bahwa Anda tidak sombong atau menghakimi. Ajukan pertanyaan daripada memberikan perintah. Ini akan membuat orang lain merasa bahwa mereka memiliki pilihan dan otoritas, dan akan membuat mereka lebih bersedia untuk bekerja sama. Biarkan orang lain menyelamatkan muka. Jangan pernah mempermalukan atau menyalahkan orang lain di depan umum. Ini hanya akan membuat mereka merasa malu dan marah, dan tidak akan mengubah perilaku mereka. Pujilah setiap kemajuan, bahkan yang terkecil sekalipun. Ini akan membuat orang lain merasa diakui dan dihargai, dan akan memotivasi mereka untuk terus berusaha. Berikan reputasi yang baik kepada orang lain. Ini akan membuat mereka merasa bahwa Anda menghormati dan mengagumi mereka, dan akan membuat mereka ingin memenuhi harapan Anda. Gunakan dorongan daripada ancaman. Ini akan membuat orang lain merasa bahwa Anda mendukung dan membantu mereka, dan akan membuat mereka lebih bersemangat untuk mencapai tujuan Anda. Jadilah teladan. Ini akan membuat orang lain merasa bahwa Anda adalah pemimpin yang kompeten dan kredibel, dan akan membuat mereka ingin mengikuti jejak Anda. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk berpikir. Ini akan membuat mereka merasa bahwa Anda menghargai pendapat dan ide mereka, dan akan membuat mereka lebih kreatif dan inovatif. Itulah ringkasan dari buku How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie. Buku ini sangat bermanfaat untuk siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan mereka, dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih berpengaruh. Saya harap Anda menikmati video ini, dan jika Anda ingin membaca buku ini secara lengkap, Anda dapat membelinya di toko buku terdekat atau di deskripsi video di bawah.